Halo, selamat sore untuk saudara mahasiswa semua. Pada pertemuan ini, saya sedikit membahas tentang review pertemuan kedua kemarin ya, tentang kuis yang sudah saudara kerjakan. Saya tidak lengkap rasanya ketika tidak membahas, menyampaikan atau menegaskan kembali apa yang telah saya tugaskan kepada saudara sekalian. Nah, untuk pertanyaan pertama, gitu, bagaimana hubungan perilaku satwa yang telah mengalami kepudahan dengan evolusi? Jelaskan dengan contoh. Nah, di sini saya harap kalian ketika saya memberikan kuis atau tugas, mohon ditelaah maknanya ya. Jadi banyak secara umum masih saya lihat tugasnya setelah saya baca itu bersifat textbook gitu. Jadi apa yang ada di buku itu yang saudara kembali ungkapkan dalam jawaban saudara. Jadi itu belajarnya akan menjadi kurang bermakna. Jadi saya harap ketika saudara mengerjakan suatu tugas, tolong cari maknanya, usahakan sampaikan dengan bahasa saudara sendiri, karena dengan demikian saudara akan lebih memahami. Oke, jadi terkait dengan pertanyaan nomor 1, saya mencari beberapa sumber, dan yang paling saya suka, yang menurut saya paling bagus itu ada sumber dari Ethology Institute ya. Di sana disebutkan terkait dengan pertanyaan nomor 1, apa keterkaitan antara evolusi dan etologi gitu ya, bahwa evolution is the process of change in all forms of life of a generation. Jadi evolusi itu adalah proses perubahan yang terjadi di semua aspek kehidupan dari generasi ke generasi. Jadi dalam waktu yang sangat lama begitu ya. Kemudian ethology is the study of animal behavior in the natural environment. Sedangkan etologi sendiri adalah studi of animal behavior. Studi itu hal-hal yang mempelajari tentang perilaku hewan dalam lingkungan alamiahnya. Nah, behavior as a tool in the struggle for survival and reproduction. So, kaitannya antara evolution and ethology itu adalah di sini benang merahnya, saya tulis merah. Behavior as a tool in the struggle for survival and reproduction. Jadi perilaku itu adalah merupakan sebuah alat yang digunakan oleh satwa atau makhluk hidup secara umum. Struggle itu berjuang ya, untuk tetap dapat berjuang dalam mempertahankan hidup, survival and reproduction, dan bereproduksi. It was Charles Darwin in his The Origin of Species by Means of Natural Selection, 1895, who first formulated the hypothesis that species evolved as a result of the struggle for life. Jadi ini tokohnya Pak Charles Darwin adalah tokoh evolusi ya, yang memformulasikan pertama kali tentang hipotesis bahwa spesies itu berevolusi sebagai sebuah hasil dari adaptasi, struggle for life, berjuang untuk hidup ya, ini istilah biologinya kan adalah adaptasi. Okay, tadi in example, as a result of natural selection was the fittest had an advantage. Jadi yang tangguh yang akan tetap dapat bertahan dalam hal ini akan memiliki keuntungan ya. Oke, kalau saya boleh bahasakan dengan bahasa saya sendiri, saya maknai, maka akan menjadi seperti ini. Kajian ilmu etologi dan evolusi ini saling terkait. Bukan hanya terkait, tetapi sangat erat kaitannya. Karena seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa perilaku atau behavior itu adalah sebagai alat dalam perjuangan untuk kelangsungan hidup dan reproduksi gitu. Jadi perubahan tingkah laku hewan muncul akibat adaptasi yang dilakukan sebagai bentuk naluri alamiah hewan tersebut untuk tetap dapat bertahan hidup. Oke, sehingga hewan yang tidak dapat
beradaptasi tentunya akan mengalami kepunahan. Sedangkan hewan yang dapat beradaptasi akan tetap dapat hidup karena mengalami perubahan tingkah laku yang tentunya akan dibarengi dengan berbagai perubahan faal genetis. Ya, saya sering menyebut sebagai istilah faal genetis. Perubahan tingkah laku itu merupakan perubahan yang sangat kompleks ya, tidak hanya sistem syaraf tapi semua faal ya. Saudara sudah belajar tentang fungsi anatomi dan fisiologi, banyak dan kompleks. Itulah yang mengalami perubahan yang tentunya akan secara genetis disetup untuk perilaku-perilaku tersebut dan akan diwariskan dari generasi ke generasi juga secara genetis. Nah, yang dapat beradaptasi akan tetap bertahan hidup ya. Sedangkan yang tidak dapat beradaptasi akan punah. Nah, perubahan tingkah laku hewan muncul akibat adaptasi untuk tetap dapat bertahan hidup ya. Nah, ini kuncinya. Sama seperti di atas disebutkan bahwa behavior as a tool in the struggle for survival and reproduction. Perubahan tingkah laku hewan muncul akibat adaptasi yang dilakukan sebagai bentuk naluri alamiah hewan tersebut untuk tetap dapat bertahan hidup. Ringkasnya, perilaku muncul sebagai alat dalam memperjuangkan kelangsungan hidup dan reproduksi suatu organisme, dalam hal ini hewan. So that's the point, right? So we continue to the number 2. Question number 2, apa yang menentukan perbedaan perilaku spesies? Nah, ini sudah ada dalam buku ya, disebutkan ada faktor genetis, faktor lingkungan, dan peran manusia. Paling tidak inilah yang memberikan corak khas yang membedakan perilaku suatu spesies ya. Kalau kalian temui begitu kucing, ketika kita perhatikan mereka setelah pup ya, buang air besar, mereka akan mengubur kembali begitu. Kalau anjing contohnya adalah dia menandai daerah teritorinya dengan pee atau mengencingi daerah-daerah tersebut. Nah, itu beberapa contoh tingkah laku hewan yang secara alami ada di lapangan ya. Nah, saya harap saudara dapat memberikan contoh apa sih faktor genetis yang mempengaruhi perilaku hewan, apa kemudian faktor lingkungan bagaimana pengaruhnya, dan peran manusia ini pengaruhnya di mana. Itu saya harap saudara dapat mencari contoh ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan. Nah, ini saya highlight ya, bukan ekologi namun etologi ya. Jadi saya salah ketik di sini. Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan etologi beserta hasil temuannya dengan bahasa saudara. Saya kemarin minta hanya 1 tokoh, maksimal 2 kalimat. Saya harap kalian sebetulnya dapat menemukan tokoh yang dimaksud dengan bapak etologi ya, tapi sebagian besar masih juga textbook begitu, jadi belum memahami secara keseluruhan. Jadi untuk tokoh-tokoh ini sebenarnya ada banyak ya, mungkin lebih dari ini, tapi saya ambil poin-poinnya. Charles Darwin, John H. Crook, Robert Aldrey, The Social Contract, ada Wilson, Robert Rivers, W.D. Hamilton, dalam bukunya E.O. Wilson's book Sociobiology, The New Synthesis. Kemudian ada Konrad Lorenz dan Nicotin Bergen, bapak etologi. Nah, saya highlight di sini bahwa Konrad Lorenz itu merupakan bapak etologi modern ya. Mengapa Pak Konrad Lorenz ini disebut sebagai bapak etologi modern? Ini sebenarnya ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 2, apa yang menentukan perbedaan perilaku spesies? Faktor genetis. Jadi Pak Lorenz itu melakukan riset atau penelitian tentang angsa ya, perilaku angsa. Dia ingin menguji hipotesis apakah angsa ini secara genetis sudah direkam pola gennya untuk ketika bayi angsa ini menetas dari telurnya itu langsung mengikuti induknya